Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT Semarang Negeri 9 Maros, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek yang sempat hadir, yang terhormat Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru, rekan-rekan pengajar yang sama-sama dimudahkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Jabar, salah satu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Maros, yang dimana kami punya tugas di modul 14, yaitu modul 1 yang terakhir terkait masalah aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 9 Maros. Nah, tentu sebelum kita masuk di terkait masalah budaya positif, ya bagus kalau ada speaking sedikit, ya supaya ada penyegaran terkait masalah materi budaya positif. Baik, 1, 2, 3, lalu kita speaking ya. Saya bisa. Dewa kok. Tangan ke atas, menggapai hitam. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Dunia kami siap berdoa. Terputar-putar, tangan diputar. Lulung-lulung, tangan digulung. Ulang balik kami pakai bunda. Semangat belajar ya. Baik. Jadi tadi saya sudah memperkenalkan diri. Kalau hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait masalah aksi nyata budaya positif di SMA 9 Maros atau di sekolah kita ini. Ya. Baik, mari kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, speaking kelas tadi kita sudah laksanakan. Ini bisa kita amalkan ya di Bapak Ibu setiap mengajar di kelas. Nah, UPT SMA Negeri 9 Maros, Kepala UPT SMA Negeri 9 Maros, Bapak Dr. Idrus SPD FPD, pengajar praktik yaitu Ibu Marlina B, SPD FPD, dan calon guru penggerak saya sendiri. Nah, baik. Nah, pendahuluan Ki Hajar Dewan Tarab
mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang atau tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan menyirami air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Maka dari uraian tersebut dapatlah kita pahami bersama bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru ataupun pendidik harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Maka dengan demikian karakter murid tangguh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu pendahuluan dari konsep Ki Hajar Dewantara. Baik, lini masa, ya, lini masa. Saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Dan ini saya sudah meminta izin sama Kepala UPT Semendagiri 19 Maros, ya, untuk mendefinisikan bersama dengan rekan-rekan guru seperti yang kita adakan pada siang hari ini. Nah, lalu kemudian berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Lalu kemudian memantau, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lalu kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman terkait masalah budaya positif dan segitiga restitusi. Baik, apa tujuannya? Nah, tujuan dari aksi nyata budaya positif ini untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa tolak ukurnya? Tolak ukur yang saya buat, peserta didik atau siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. 1. Rencana perbaikan. 2. Mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. Lalu kemudian yang ketiga, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Lalu kemudian yang kelima, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Ini tolak ukur daripada pemahaman dan presentasi budaya positif. Nah, apa harapannya? Tentu harapan saya semoga penerapan budaya positif ini dapat terwujud dengan baik, baik di lingkungan sekolah, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, kita masuk pada konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif ini ada beberapa. Pertama, perubahan paradigma belajar. Lalu kemudian disiplin positif. Lalu kemudian nilai-nilai kebajikan. Lalu kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini sebelum saya masuk ke apa itu budaya positif, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, pemahaman Bapak Ibu guru terkait masalah apa itu budaya positif. Apa itu budaya positif? Silakan Bu Haji. Iya. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Karena ini dipertanyakan tentang budaya positif dalam artian kalau saya menilai ini akan diberlakukan nanti di lingkungan sekolah. Iya. Karena kita sebagai artis ini bukan semua guru dan tenaga pendidik di satuan pendidikan juga sebagai artis. Jadi kita bisa memberikan contoh
tingkah laku mulai dari kita ini yang bersifat positif. Jadi seluruh tingkah laku, seluruh kegiatan aktivitas kita yang bersifat positif, yang bagus, yang berakhlak, itu yang saya maksud dengan budaya positif. Baik Bu Haji ya, kita kasih aplaus dulu untuk Bu Haji ya, sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa terkait masalah apa itu budaya positif, terkait perilaku. Ya, masih ada lagi yang lain? Apa itu budaya positif? Silakan Ibu Rei. Budaya positif saya Iya. adalah budaya yang baik yang bisa dicontoh oleh sesama rekan, kemudian bisa dicontoh juga untuk anak-anak, kemudian isinya perilaku yang menilai ibadah lah Pak. Masya Allah. Kasih aplaus untuk Ibu Rei, luar biasa ya, terkait masalah suri teladan, contoh yang baik ya. Nah, tadi Ibu Andi Batari katanya apa itu budaya positif? Iya. Kebiasaan betul. Kebaikan. Baik. Luar biasa ya. Nah, dari sekian jawaban dari Bapak Ibu guru terkait masalah apa itu budaya positif, nah seperti ini ya. Jadi budaya positif yaitu merupakan kebiasaan-kebiasaan hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik ataupun buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Jadi budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman. Nah itu. Lalu kemudian aman dan menyenangkan. Maka di mana terjadi keterlibatan kolaborasi, yaitu rasa saling menghargai dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Ya, jadi itulah budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Baik. Nah, tadi yang pertama inti daripada budaya positif adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, tentu ini model pembelajaran kita kan pasti berbeda-beda. Ada yang model pembelajarannya dengan model ceramah terus. Ya, ada yang membagi kelompok. Ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaannya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini dia. Ini contoh pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini contohnya. Misalkan pada mapel pelajaran saya, Pak I, ya, materi kode dan kodar. Maka untuk menjelaskan seperti apa itu tentang takdir yang bisa berubah dan tidak bisa berubah, maka saya menggunakan dengan video atau gambar. Ya, video atau gambar yang dapat mendukung pemahaman siswa yang tidak memiliki pengalaman terhadap takdir. Maka bisa dikatakan bahwa guru membutuhkan media belajar yang terkait dengan materi pembelajaran tersebut. Pada kesempatan ini kita bisa menggunakan dengan media berupa video. Ya, contoh kalau misalkan materi hari kiamat, kalau kita mau gambarkan seperti apa itu hari kiamat, ya haruslah dengan media video itu lebih bagus. Kenapa? Diputarkan video tentang kiamat. Nah itu, ya. Jadi artinya pembelajaran berdiferensiasi itu, yaitu kita lihat dari peserta didik ya. Kita berikan materi atau media atau model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya peserta didik. Ya, nah tentu peserta didik itu kan berbeda-beda kebutuhannya. Ada yang cocok dengan materi ceramah, ya. Ada juga yang cocok dengan nanti dia melihat video. Oh seperti ini takdir. Oh seperti ini hari kiamat. Nah, ya. Ada juga yang hanya melihat gambar, anak-anak kita sudah paham. Nah, jadi itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu model pembelajaran
yang mengakomodir kebutuhan siswa. Dengan kata lain, model pembelajaran ini akan memberikan keleluasan kepada siswa untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat yang dimilikinya, dan profil belajar siswa tersebut. Ya, contoh tadi yaitu tugas PAI-nya tentang takdir. Ya, anak-anak kita alhamdulillah sudah banyak yang ahli di dalam membuat film pendek tentang takdir yang baik dengan takdir yang tidak baik. Ada takdir yang bisa berubah dan takdir yang tidak bisa berubah, ya. Anak-anak kita di sini alhamdulillah mereka sudah membuat film sampai durasi bahkan ada yang 20 menit. Ya, dan Bapak Ibu bisa melihat di YouTube SEMA 9 terkait masalah tugas takdir akan muncul semua. Ya, mulai dari tahun 2017 saya sudah terapkan itu sampai sekarang alhamdulillah. Ya, ada anak-anak kita yang luar biasa di dalam membuat film itu. Betul-betul dia perannya itu asli, tak kalah artis. Nah itu ya. Nah, jadi itulah pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya kita masuk kepada disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Nah ini dia. Ya, jadi beda budaya positif, beda dengan disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa sebuah imbalan penghargaan atau reward dan ancaman ataupun hukuman. Maka sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Sebentar, nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa, ya? Dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang perlu kita terapkan kepada peserta didik, yaitu nilai-nilai kebajikan. Inilah nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu, ya, itu ada 6 poin. Pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu profil pelajar Pancasila. Yang kedua, berkebinekaan global. Lalu kemudian yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Ini poin daripada profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin. Lalu kemudian, ya, PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, lalu kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu kemudian nilai-nilai kebajikan, keterampilan hidup, life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang harus ada pada diri peserta didik. Nah, sekarang kita masuk kepada poin tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itulah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Yang membuat manusia itu bertahan hidup tentu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima.
Yang mana itu kasih sayang dan rasa diterima? Yakni diposisikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian di dalam kelompok. Lalu kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang mana penguasaan? Yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu kemudian kebebasan. Yang mana dibilang kebebasan? Mandiri. Ya. Jadi kalau kita lihat kurikulum Merdeka Belajar itu bukan berarti merdeka dari belajarnya, tapi bagaimana anak itu atau peserta didik itu mandiri dan memiliki pemilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu kemudian ya, yang kelima yaitu kesenangan. Yang mana kesenangan? Yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ya. Baik, jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, ya, kalau kita berbicara hukuman, ini hukuman tidak terencana secara tiba-tiba. Lalu kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, lalu kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Lalu kemudian restitusi. Nah, restitusi adalah tindak lanjut, ya. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Maka kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada lagi yang namanya hukuman, penghargaan terhadap, ya, dan sanksi atau apa yang namanya, karena ini sekarang sudah ditutupi dengan adanya restitusi. Ketika anak, ya, mau diberikan semacam sanksi atau hukuman, maka ini seorang peserta ini yang harus melihat, ya, dan mengamati terkait masalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, tidak memberikan hukuman. Dan kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, ini terkait masalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, ini Bapak Ibu guru yang sama-sama saya hormati, inilah 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama, apakah kita sebagai penghukum? Yang kedua, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Yang ketiga, apakah kita sebagai teman? Yang keempat, apakah kita sebagai pemantau? Dan yang kelima, apakah kita sebagai manajer? Nah, ini namanya 5 posisi kontrol guru. Yang seperti apa? Nah, ini dia. Contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, penghukum, ya, biasanya kan hormat bendera selama 1 jam. Ini posisi kontrol guru. Ya, kasus atribut tidak lengkap saat upacara bendera. Maka sebagai penghukum, maka seperti ini kejadiannya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Lalu kemudian kalau pembuat merasa bersalah, maka ini berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Pasti akan terlontar ucapan-ucapan atau kata-kata seperti ini. Maka ini posisi pembuat merasa bersalah.
Berapa kali nih Bapak katakan, berapa kali nih Ibu sampaikan, ya kamu saja selalu mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ternyata kita berada di posisi kontrol guru, yaitu pembuat merasa bersalah. Lalu kemudian, ini teman. Kalau teman itu biasa bahasanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, tolong bantu bapak. Ya, sekali ini saja. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, ini teman, ini bahasa teman. Ya, ayo nak, ya ikuti aturan. Bantu sekali ini saja bapak. Ya, bantu sekali saja ini ibu. Kamu tidak melanggar lagi ke depannya. Ya, itu namanya kontrol guru, posisi teman. Nah, posisi pemantau, ini kita sudah pantau. Apa kalimatnya? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Kita sudah lama pantau. Dipantau itu anak diperhatikan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, yang terakhir adalah penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu pada posisi manajer. Yang mana posisi manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itulah ungkapan seorang yang berposisi manajer. Ya, kita panggil itu anak dan kemudian disampaikan, apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dicari solusinya. Ya, itu. Nah, posisi kontrol, kira-kira di posisi Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? 1. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di posisi kontrol yang 5 tadi itu Ibu, Pak, yang mana di sini jawabannya? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti membuat rasa bersalah. Ya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berarti tadi jawabannya adalah nomor pembuatnya. Ini, jadi saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Maka di sini posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Lalu kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira di posisi kontrol yang mana ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kumantau ya. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ini memberikan solusi. Ya, kita ajak itu anak peserta didik, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, apa solusinya? Itu namanya kontrol posisi manajer. Lalu kemudian yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Posisi kontrol teman. Itu ya. Lalu kemudian yang kelima, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Inilah contoh-contoh posisi kontrol ketika kita berada di posisi itu. Kita berada di mana kira-kira? Ya, itu 5 posisi kontrol guru. Baik, selanjutnya kita masuk kepada keyakinan kelas. Saya tanya dulu Bapak Ibu guru, tabel. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi sudah tidak ada itu peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Itu kurikulum merdeka ya. Sudah dirubah menjadi keyakinan kelas. Makanya pertanyaan saya adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan sesuatu yang dikeluarkan dan
dari diri sendiri. Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Ada lagi? Tepuk tangan dulu. Iya, betul. Ya. Ayo, satu lagi suaranya. Selama ini yang kita pahami kan aturan, tapi kita belum paham keyakinan kelas. Ternyata kurikulum Merdeka itu menerapkan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya. Baik. Ini dia. Peraturan kelas, keyakinan kelas. Ya. Kalau peraturan pasti ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran pasti ada sanksi atau hukuman. Nah, sesudah ada sanksi ada hukuman, pasti peserta didik ada ketidaknyamanan. Itu. Atau bisa jadi dibully. Ya, merasa dirinya terpuji terpujikan. Itu peraturan kelas. Tapi ternyata harus kita rubah menjadi keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru, bukan lagi peraturan kelas, tapi yang ada adalah keyakinan kelas. Yang harus kita buat keyakinan kelas di kelas masing-masing Bapak Ibu guru ya. Apa itu? Ada keyakinan. Lalu kemudian ada kesepakatan. Lalu kemudian ada kesadaran diri. Sesuai dengan apa tadi jawaban dari Ibu Miftah. Ya, ada kesadaran diri. Kalau ini kita terapkan di kelas, insyaallah tidak ada lagi yang namanya pelanggaran, tidak ada lagi yang namanya hukuman, apalagi ketidaknyamanan terhadap peserta didik. Dan kalau berbicara hukuman, pasti ujungnya adalah ketidaknyamanan. Ya, baik lanjut. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Ya, kita nanti bisa buatkan keyakinan kelas di kelas kita seperti ini. Yang kertas-kertas kecil yang berwarna itu, semua anak-anak wanita, ya bisa kita kasih kertas, bagikan kertas, lalu kemudian keyakinan kelas yang seperti apa yang harus kita sepakati di kelas. Seperti contohnya, ya di keyakinan kelas tidak tidur pada saat jam pelajaran. Nah itu harus disepakati itu. Jadi kalau ada yang tidur dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung, diingatkan. Itu namanya kesadaran diri. Ya, tidak dibully kasihan. Ya, jangan dibully. Maka ini bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Ya, sedikit saja keyakinan kelas. Ya, yang mudah diingat termasuk apa? Itu tadi. Ya, main HP di dalam kelas misalkan. Kan masih ada juga peserta didik yang seperti itu, ya. Dan kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu guru bisa kita terapkan sebagai wali kelas di kelas nantinya. Nah baik. Selanjutnya segitiga restitusi. Ya. Yang mana itu dibilang segitiga restitusi. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Inilah restitusi. Ya, diajak berdialog itu peserta didik. Diajak seorang guru memberikan sebuah edukasi, tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung memberikan sanksi, tapi ada proses dialog ya yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti inilah segitiga restitusi. Pertama, ada yang namanya menstabilkan identitas. Ya, jadi kalau ada anak yang kita lihat misalkan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, ya, maka kita harus panggil dia, menstabilkan identitasnya. Kita tanya-tanya dulu, ya. Kita tanya-tanya dulu, lalu kemudian validasi tindakan yang salah. Ada yang salah yang ia lakukan, sesuatu yang salah yang ia lakukan itu yang harus kita ingatkan, ya. Lalu kemudian menanyakan keyakinan, ya, apakah ada kesadaran akan muncul nantinya setelah diberikan semacam edukasi atau dialog. Nah ini dia menstabilkan identitas seperti apa. Nah ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita panggil anak di desa,
ya siswata peserta didik kita panggil, maka kita harus sampaikan, ingatkan, ya menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak, ya, merasa begitu. Kamu berhak merasa begitu, ya. Tapi berbuat salah itu benar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini namanya menstabilkan identitas, ya. Tidak langsung diberikan statement kepada anak, ya. Baik, salah mentongko, ya. Kau salah dari teman-temanmu, kamu sudah salah. Nah itu ya, jangan dikasih seperti itu anak, ya. Nanti semakin terkucilkan itu anak. Nah, baik. Selanjutnya validasi tindakan yang salah, yaitu setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah ini, kita sudah tanya identitasnya, menstabilkan identitas, tanya tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, kenapa dia nyontek misalkan? Kenapa dia pukul temannya? Kenapa dia coret-coret di tembok? Ini kita tanyakan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Dan kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalkan si A dicontek pekerjaannya. Nah, si A ini ya marah, tapi untuk tidak sampai memukul si B, ya, karena tidak mau dicontek pekerjaannya. Nah itu namanya validasi tindakan yang salah. Lalu kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu apa? Ditanyakan peserta didik, siswa, murid, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, termasuk tadi nilai-nilai apakah saling menghormati misalkan, lalu kemudian bertanggung jawab, saling menghargai, ya disiplin. Ternyata ada yang dia langgar. Nah ini kita tanyakan, ya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, ya lalu kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Nah ini menanyakan keyakinan kelas, ya. Nah ini ada video tadi, bisa dilihat dulu. Ya ini video kasus 1.
bersukses untuk melaksanakan perubahan dalam diri saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya contoh kasus pertama terkait masalah kemarahan. Nah, selanjutnya contoh kasus kedua. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahria. Saya sangat senang dan saya menikmati atas saya. Bukan oleh materi baik dalam menyelesaikan masalah saya terkait sering lomba dalam sekolah. Pada tahapan kedua diskusi ini, sangatlah efektif dalam mencari solusi dan menyelesaikan masalah. Ketika saya memiliki komitmen untuk melaksanakan perubahan dalam diri saya terkait kedisiplinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi itulah tadi dua kasus yang terkait masalah segitiga restitusi, ya, mulai dari menstabilkan identitas, lalu kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, baik, penutup, dalam penerapan program disiplin positif
hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merepresentasikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amal, yaitu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab dalam standar nasional pendidikan. Ya, jadi mungkin ini yang saya sampaikan pemaparan terkait masalah budaya positif, aksi nyata yang saya lakukan di Sekolah SMA Negeri 9 Maros. Ya, mungkin sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru terkait masalah budaya positif. Dengan waktu kami persilakan. Ada? Iya, Bagi, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang kedua kalinya. Iya. Saya sangat terharu dengan Bapak sebagai calon guru penggerak. Kedepannya semoga visi misi guru penggerak itu insya Allah dapat direalisasikan di sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 9. Amin. Supaya paradigma yang dulu bisa muncul paradigma baru, dan kita merasakan suasana indah, nyaman, tentram, kebersamaan di komunitas SMA Negeri 9 Maros. Semangat berjuang, semoga guru penggerak bisa memberikan dan bisa sebagai penumpang di sekolah kita masing-masing. Amin. Makasih banyak Majikan. Saya plus dulu tuh aja, luar biasa ya. Nah, jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, terutama Ibu Haji, sangat luar biasa. Mudah-mudahan insyaallah ke depan kami ini sebagai calon guru penggerak bisa menjadi agen perubahan pendidikan di sekolah kita ini, terutama di SMA Negeri 9 Maros. Jadi saya kira seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam keadaan sehat ya, dan berjumpa di lain waktu lagi. Saya akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.